atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari tanggal 14 Agustus kita dapat melaksanakan acara diseminasi disiplin positif oleh Muhammad Afton. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurahkan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya akan menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang penuh semangat menghadiri acara ini. Pada siang yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui seperti itu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti yaitu pemaparan diseminasi disiplin positif, acara yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya kita memasuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Acara dibuka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Heru dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kami, Prof dan teman-teman yang Guru SD Perusahaan Kunci. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini bahwasanya kita bisa berkumpul bersama dalam suatu komunitas bersama, belajar bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Afton. Selamat serta salam mari bersama kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah mendapatkan syafaat yang mulia. Amin. Teman-teman yang kami hormati, di sini saya beri kesempatan untuk memberikan beberapa kata. Yang pertama, pastinya dalam rangkaian kegiatan ini apa yang nanti akan dilakukan oleh rekan kita Pak Afton dalam mendiseminasikan program dalam rangkaian XDP itu pastinya akan membawa manfaat yang besar untuk kita sendiri. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar bersama di sini. Istilahnya kalau kata orang bijak itu diusahakan gelas kita itu setiap hari kosong. Jadi ketika ada ilmu apapun dari rekan kita sesama teman kita, mari kita isi bersama-sama gelas kita masing-masing dan nanti untuk bisa kita aplikasikan semaksimal mungkin semampu kita di apapun nanti yang akan disampaikan oleh Pak Afton. Mari kita belajar bersama-sama. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk berterima kasih juga di sini pada Pak Afton khususnya sudah ikut meningkatkan kompetensi dari rekan-rekan kita di SD Negeri 1 Kunci. Kiranya cukup itu dari kami. Silakan untuk Pak Afton seluruh rangkaian acara ataupun materi untuk disampaikan dengan sebaik-baiknya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan diseminasi disiplin positif kepada Bapak Muhammad Afton dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak guru hebat yang kami hormati juga. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan untuk bersilaturahmi bersama dalam acara
aksi nyata diseminasi budaya positif, yang ini merupakan tugas dari saya sebagai Satuan Guru Penggerak Angkatan 11 yang tugasnya salah satunya adalah untuk mendiseminasikan atau mempresentasikan atau sharing gitu ya, tentang budaya positif. Rahmat dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, langsung saja kami akan memaparkan yaitu tentang budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, yaitu sebelumnya kita ice break terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu memejamkan mata. Setelah dipejamkan, silakan tarik nafas, tahan sebentar, terus keluarkan pelan-pelan. Ya, sekarang Bapak Ibu guru masih pejamkan mata ya. Bapak Ibu guru silakan bayangkan bahwa Bapak Ibu guru sedang berada di padang pasir yang gersang dan panas. Suasananya sangat panas sekali. Nah, Bapak Ibu guru terus melihat pohon yang rindang. Bapak Ibu guru berteduh di situ, dan Bapak Ibu guru menarik nafas yang panjang. Silakan tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa membuka mata. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, dengan tadi yaitu dengan ice break tadi, semoga Bapak Ibu guru sudah berkonsentrasi dan pikirannya hanya terfokus di sini, yaitu bersama saya, jangan memikirkan yang lain. Sekarang fokus untuk memperhatikan atau mendengarkan apa yang saya presentasikan. Latar belakang itu memberikan pemahaman kepada guru tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah melalui diskusi, kasus, dan praktik restitusi. Itu latar belakangnya. Kemudian ya tujuannya nanti setelah rekan guru memiliki pemahaman budaya positif, dapat terlihat pada murid memiliki kesadaran intrinsik untuk melakukan tindakan positif tanpa adanya hukuman atau ujian. Tolak ukur bukti yang dapat dijadikan indikator keberhasilan adalah murid mampu membuat keyakinan kelas yang didasari keyakinan akan nilai kebajikan yang sama. Dukungan yang dibutuhkan yaitu kolaborasi semua warga sekolah sebagai teladan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, dukungan adalah semuanya harus bekerja sama, baik itu rekan guru, siswa, orang tua, atau komite. Yang kedua, guru kelas untuk memfasilitasi dalam membuat dan menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan wali murid dalam menerapkan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan diri murid. Langkah kegiatan diskusi yaitu nanti kita sebagai pengantar tadi sudah. Yang kedua, cara menumbuhkan budaya positif yaitu pada siswa. Yang ketiga, diskusi dan praktek segitiga restitusi. Yang keempat, nanti terakhir refleksi
variasi kegiatan. Sekarang masih ingatkah Bapak Ibu pengertian budaya positif? Ada yang baru, ada yang sudah tahu. Silakan mungkin Bapak Ibu silakan utarakan, yaitu tentang budaya positif itu apa? Silakan. Ya silakan. Terima kasih waktunya. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang baik, budaya yang baik atau hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Mungkin itu Bapak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Mut yang sudah memberikan saran. Ya bagus, itu tentang budaya di sekolah. Mungkin Pak Iban. Ya, terima kasih. Menurut saya perilaku positif yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa dibiasakan kepada murid-murid setiap hari. Oke, terima kasih kepada Pak Iban. Ya, baik, kita akan belajar lebih mendalam lagi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, ternyata budaya positif itu diperlukan tuntunan atau sebagai teladan, yaitu tentunya adalah seorang guru. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep seperti: satu, disiplin positif; yang kedua, motivasi perilaku manusia; yang ketiga, posisi kontrol guru; yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah; yang kelima, kebutuhan dasar manusia; sedangkan yang keenam, segitiga restitusi. Itu ada 6 konsep dalam budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif. Nah, dalam benak Bapak Ibu, kata-kata disiplin positif itu apa sih? Coba silakan. Mungkin ada yang memberikan. Disiplin positif atau nilai positif itu nilai yang baik yang ada pada seseorang. Ya, bagus. Terima kasih. Disiplin positif adalah nilai-nilai yang baik pada seorang. Mungkin karena kita di sekolah, tentunya pada anak sekolah, anak didik kita atau murid ya. Disiplin positif merupakan pendekatan yang menuntun murid untuk memiliki tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan disiplin yang menuntun murid supaya murid tersebut bertanggung jawab, yaitu didasarkan dengan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu yang kita kenal nanti profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6. Yang selanjutnya, dengan disiplin diri murid dapat memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan bukan karena ujian atau hukuman, melainkan motivasi dalam diri. Ini disiplin diri itu bukan karena ujian atau hukuman. Misalnya mau ke sekolah itu karena anaknya tersebut supaya tidak dihukum. Nah, itu merupakan motivasi dari luar, bukan dari diri. Memang dari diri itu motivasi dalam anak tersebut. Yang kedua, fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka. Nah, ini merupakan disiplin internal yang nanti yang diharapkan ya dari anak tersebut. Memang itu misalnya berangkat ke sekolah tidak terlambat, itu bukan karena dimarahi orang tua, dimarahi guru, tapi memang benar-benar berangkat sekolah itu disiplin dari diri. Apakah itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai kebajikan.
Contoh nilai kebajikan yang pertama, bertakwa atau cinta Tuhan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, peduli, dan menghormati. Bertakwa, misalnya contohnya anak di dalam kelas sebelum pelajaran berdoa terlebih dahulu. Itu maksudnya adalah bertakwa, cinta Tuhan. Kejujuran, misalnya anak mengerjakan soal tes atau ujian tanpa mencontek. Itu maksudnya nilai kebajikan, yaitu kejujuran. Dan masih banyak contohnya. Nah, ini adalah nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Dan jumlahnya ada 6. Mungkin bagi guru yang sudah melaksanakan, ini sudah IKM semua, merdeka semua, ini tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, sekarang kita mencoba untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, Bapak Ibu sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang kita lanjut. Tadi sudah disiplin positif, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum ke materi, yaitu coba apa yang ada di benak Bapak Ibu, yaitu tentang motivasi perilaku manusia itu apa? Ya, silakan Pak Sugeng. Motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan perilaku yang positif. Dorongan untuk melakukan perilaku yang positif. Bagus, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Ya, motivasi adalah dorongan untuk melakukan perilaku yang baik. Coba. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, selain disiplin guru, disiplin positif, guru juga wajib paham motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi anak berangkat sekolah, yaitu dari rumah supaya nanti anak tidak dihukum. Berarti takut sama guru atau ibu guru. Nah, itu adalah walaupun dia berangkat itu tetapi yaitu untuk supaya tidak dihukum. Berarti itu motivasi maunya berangkat ke sekolah itu bukan dari diri tetapi itu dari luar. Nah, ini juga merupakan faktor eksternal, yaitu dari luar. Yang ketiga itu menjadikan diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini adalah faktor internal yang diperlukan, yang harus ditanamkan kepada siswa, yaitu faktor internal, yaitu yang motivasi berasal dari diri. Memang berangkat ke sekolah itu anak tersebut niat untuk belajar. Tujuan yang harus paham motivasi perilaku manusia, yaitu mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapat penghargaan dari orang lain, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid dapat menghargai diri sendiri, yaitu tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai
nilai tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu guru silakan, apa sih yang terpikirkan oleh Bapak Ibu guru tentang keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu sudah membuat ya pada awal semester. Silakan Bapak Ibu. Ya, apa? Terima kasih atas kesempatannya. Saya menanggapi sedikit tentang keyakinan kelas. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu mirip ke kesepakatan yang ada di kelas itu, yang tentunya berkaitan dengan pelajar Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali. Yaitu tentang kesepakatan. Ya, beri aplaus, tepuk tangan. Baik, kita lanjut, yaitu kita akan pelajari bersama arti keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai atau prinsip yang disepakati bersama antara guru dan murid. Ya, tadi sudah disepakati ya Pak Sahabat, dengan cara diskusi dan dituangkan dalam pernyataan yang mudah diterapkan. Nah, itu keyakinan kelas, yaitu perlu kesepakatan antara guru dan murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif atau baik ya, bukan negatif. Terus yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga yang ada di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudahkah menyusun keyakinan kelas? Bagaimana caranya? Mengapa keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas? Coba Bapak Ibu sudah menyusun keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana caranya? Mungkin salah satu silakan. Bagaimana caranya untuk menyusun keyakinan kelas yang Bapak Ibu tahu sementara ini? Ya, silakan. Menurut saya itu sesuai kesepakatannya selama pembelajaran berlangsung antara guru dengan siswa. Ya. Terima kasih. Sesuai kesepakatan antara guru dan siswa. Mengapa keyakinan bukan lagi peraturan kelas? Coba silakan. Menurut saya kenapa keyakinan bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu menurut saya kita berkolaborasi dengan siswa. Tapi kalau peraturan mungkin otoriter guru saja yang membuat. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Ya, keyakinan kelas itu dibuat dengan kerjasama atau kolaborasi guru dan siswa, sedangkan peraturan itu hanya dibuat dari guru. Nah itu, coba kita buka. Nah ini, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi atau bercurah pendapat untuk peraturan yang harus disepakati. Jadi anak tersebut berdiskusi mau apa ya yang diinginkan kelas, misalnya kelas 5 mungkin saya ajar, silakan untuk memberikan pendapat. Misalnya berdoa sebelum belajar, mengerjakan tugas piket sesuai jadwal dan seterusnya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan murid. Nah,
itu dicatat. Kemarin Bapak Ibu sudah dengan menggunakan kertas post-it ya. Nah itu sudah. Terus susunlah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Nah untuk kalimat positif tentu ada anak yang menulis tidak boleh makan di dalam kelas misalnya. Nah kata tidak itu merupakan kalimat negatif, dan dibuat kalimat positif itu kalimat yang baik, yaitu misalnya makan di luar kelas saat istirahat, begitu ya. Nah bedanya negatif dan positif, kalau negatif biasanya ciri-cirinya itu kata-katanya tidak, dilarang, harus. Nah yang positif itu berarti yang lebih baik dicatat kata-kata tersebut. Terdapat nilai kebajikan. Nah nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan yaitu tentang tanggung jawab yang ada dalam profil belajar Pancasila. Nilai keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Nah nilainya jangan terlalu banyak supaya anak itu tidak bingung kalau banyak sekali. Nah itu nanti diambil hanya 5 apa 6 mungkin ya. Nah itu nilai keyakinan kelas. Setelah selesai dan disetujui oleh semua murid dan guru tentunya, kemudian dipasang di dinding kelas. Nah itu sebagai keyakinan kelas. Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan lagi peraturan? Kalau peraturan kelas lebih bersifat otoriter. Otoriter berarti itu guru yang buat atau mungkin dari kepala sekolah yang buat tanpa berdiskusi dengan siswa. Terus memberikan instruksi yang tegas apa yang boleh dan tidak boleh. Fokusnya pada pengendalian perilaku. Yang keyakinan kelas lebih bersifat kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama, kesepakatan antara siswa, guru, mungkin sekolah ya. Melibatkan siswa dalam proses pembuatan keputusan dan tekanan pada nilai-nilai bersama, yaitu fokusnya pada pengembangan karakter dan tanggung jawab. Lanjut. Nah ini hasil curah pendapat, itu misalnya contoh itu ya. Yang pertama, harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah tadi dalam pembuatan keyakinan kelas, yang pertama anak itu menulis, silakan yang ditulis yang diinginkan di kelas tersebut apa. Misalnya harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus yang kedua, dilarang contek saat mengerjakan ulangan. Misalnya yang ketiga, harus melakukan tugas piket. Yang keempat, tidak berbicara sendiri saat guru berbicara. Ini maksudnya berbicara dengan teman sebangkunya ya, bukan berbicara sendiri. Kalimat positif, nah kita rubah. Itu kan masih ada yang negatif, ada kata-kata harus, ada dilarang, terus ada tidak. Nah kita ubah menjadi kalimat positif, kalimat yang bukan negatif tentunya. Yang tadinya harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kita buat kalimat positifnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang tadinya mencontek saat mengerjakan berubah menjadi mengerjakan ulangan sendiri. Yang tadinya harus melakukan tugas piket, melakukan tugas piket. Terus yang terakhir yaitu tidak berbicara sendiri, mendengarkan guru ketika sedang menerangkan. Lanjut, setelah itu nanti dibuat kesepakatan yang tadi sudah jadi tersebut, yang berupa kalimat positif itu berubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu berdoa sebelum dan sesudah belajar dan seterusnya. Nah, ini sudah ibaratnya menjadi hampir keyakinan kelas karena kesepakatan. Nah, kita lihat dari kesepakatan kelas tersebut, berdoa sebelum dan sesudah. Kita lihat di nilai kebajikannya. Oh, di situ ternyata masuk ke dalam nilai bertakwa, ketakwaan dan cinta kepada Tuhan atau Allah. Mengerjakan ulang sendiri berarti
itu masuknya ternyata di nilai kebajikan kejujuran. Tugas piket itu masuknya nilai kebajikannya tanggung jawab. Terus yang terakhir mendengarkan guru ketika menerangkan, ternyata itu masuknya nilai kebajikannya menghormati atau saling menghargai. Nah, setelah kita melihat nilai kebajikannya, baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya itu diambil dari nilai kebajikan tersebut. Setiap anggota kelas perlu bertakwa dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah diambil dari kesepakatan kelas yang berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, setiap anggota kelas selalu bersikap jujur. Yang ketiga, setiap anggota kelas senantiasa saling bertanggung jawab. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu sudah jadi namanya keyakinan kelas, kalau sudah jadi tinggal dipajang di kelas dan sudah menjadi keyakinan kelas bersama. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut SPK-nya. Nah, SPK-nya nanti saya bilang angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kalau angka 1 berarti bilang saya guru hebat. Nanti yang angka 1, angka ganjil 1 berarti bilang saya. Angka ganjil yang kedua guru, angka ganjil yang ketiga hebat. Bisa paham? Paham belum? Kita coba dari Bapak Kepala Sekolah dulu. 1. Saya. Guru. Belum. Yang ganjil berarti menggunakan kata. Yang genap bilang angka itu. Ulangi. 1. Saya. 2. 3. Guru. 4. 5. Hebat. Saya. 2. Jadi lagi. Guru. 3. Itu bisa dipraktekkan ya sama anak didik supaya anak didiknya senang dan gembira. Sekilas info ya. Terima kasih. Praktek. Sudah. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu silakan. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Sekira saja dalam benak Bapak Ibu. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu adalah tentang kasih sayang, cinta, dan Makan atau makan. kalau saya kasih sayang, cinta, dan mungkin kebutuhan hidup, makan, sandang, dan pangan gitu Pak. Ya, terima kasih. Kebutuhan hidup dasar manusia yang pertama adalah cinta. Nah, itu sudah sangat penting ya, cinta itu. Makan dulu Pak. Makan dulu. Setelah makan cinta. Yang pertama makan ya. Ya, terima kasih. Sudah bagus. Coba kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, yaitu menurut Dr. William Glasser, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi misalnya contoh di sini Randy ya. Nah, Randy ada
lakinya jawir ke temannya yang perempuan. Nah itu mungkin di situ ada kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Terus lanjut, apa saja kebutuhan dasar manusia? Coba silakan, kebutuhan dasar manusia itu apa tadi sudah dijawab? Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya kebutuhan manusia secara mendasar itu sama, kasih sayang, cinta, tapi yang paling penting itu kadang yang dirasakan anak ingin diperhatikan. Terima kasih. Ya itu cinta, kasih sayang. Yang pertama itu butuh perhatian ya. Mungkin di rumah tidak tinggal dengan orang tua, tinggal dengan kakek, nenek atau sama tetangganya, jadi kurang perhatian. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat terima kesenangan. Baik, lanjut nanti tentang keterangannya, yaitu tentang studi kasus. Ibu Ani, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang ada di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluh karena Tommy seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Yaitu Tommy sering menjaluk bekale kancane secara paksa. Coba silakan. Pak Sabda dulu. Terima kasih kembali menanggapi. Ketika mungkin saya berada di posisi Bu Ani, pertama akan saya panggil Tommy ini, kenapa kok melakukan seperti itu? Kita cari alasannya apa, kemudian mungkin kita akan berusaha untuk mencari solusi untuk si Tommy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, aplaus. Ya. Terus kita yang pertama dipanggil terus mencari solusi. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar, mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal. Pertama, wetenge ngelih, ya, orang gawa panganan. Nah, alasan yang pertama, bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kan ada 5 ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Jaluk panganane, mergane wetenge ngelih. Nah, itu bertahan hidup maksudnya ya. Terus yang kedua, mungkin alasannya merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya. Oh, malah senang diperhatikan untuk melakukan itu supaya senang. Dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy kalau kasusnya tersebut yaitu kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu kalau kasusnya ingin perhatian. Yang ketiga, misalnya karena ingin temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, diambil makanannya, temannya takut. Nah, kalau alasannya tersebut berarti kebutuhan dasarnya yaitu tentang kekuasaan atau penguasaan. Itu maksudnya. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawa ibunya. Bosan kalau makanan dibawa oleh ibunya. Karena itu ibunya selalu membawakan makanan yang sama terus, sehingga dia ingin mencoba makanan temannya yang lebih enak dan beraneka-ragam. Ya, misalnya tempe kalau tahu terus. Nah, itu kan bosan. Nah, kalau seperti itu berarti kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan terpenuhi itu tentang kebebasan.
Nah, lanjut yang kelima ini. Posisi kontrol guru. Ya, jangan sampai salah ya. PR nih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada yang masih hujan. Baik, silakan Bapak Ibu, posisi kontrol itu apa? Silakan diutarakan yang ya silakan Ibu Siti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam hal ini menurut saya posisi kontrol itu adalah pengendalian atau kita dapat mengendalikan sesuatu terhadap diri kita. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, sudah bagus ya. Beri aplaus semangat. Ya, posisi kontrol tadi yaitu menurut Siti yaitu pengendalian. 5 posisi kontrol manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu konsepnya dulu. Konsep 5 posisi kontrol merupakan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser dan Diane Goshen untuk memahami berbagai gaya interaksi yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks pendidikan. Karena di sini kita berada di sekolah, tentunya yang kita pelajari tentang pendidikan. Posisi kelima ini menggambarkan cara kita berusaha mengendalikan situasi dan orang lain di sekitar kita. Kelima posisi tersebut yaitu 1. Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, baik, kita akan menayangkan sebuah video tentang kelima posisi kontrol tersebut. Penghukum itu bagaimana, pembuat rasa bersalah itu yang berbicaranya bagaimana, sebagai teman bagaimana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersegar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Demikian video tentang 5 posisi kontrol. Tentunya Bapak Ibu yang diharapkan itu adalah yang kelima, sebagai manajer supaya
menjadi anak yang pendiam. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya sendiri juga sudah pernah melakukannya, ya, yaitu dengan menghukum, ada kesalahan sedikit langsung dihukum. Ternyata itu adalah tingkatan posisi kontrol yang paling rendah. Ya paling tidak setelah belajar ini nanti Bapak Ibu posisinya itu sebagai teman. Kalau ada anak yang terkena misalnya kena kasus, kita sebagai teman paling tidak. Syukur-syukur sampai ke posisi manajer. Baik, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yaitu tujuannya untuk menumbuhkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penstabilan identitas yaitu kata-katanya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan. Kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya. Lanjut, validasi tindakan atau kesalahan. Kita lakukan tindakan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Itu kalimatnya yang diucapkan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ditanyakan alasannya itu apa. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, intinya adalah untuk menstabilkan, mencari solusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas yang sudah dipajang. Lanjut saja, ini adalah sebuah contoh dari sendiri.
Lanjut saja. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Remi, siswa kelas 6. Terima kasih Pak Kapten, saya senang kali diajak diskusi dengan Pak Kapten untuk menemui solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan berbuat baik pada teman, tidak memukul lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kayaknya seperti itu. Walaupun seperti itu, kalau kita lihat pada kebutuhan dasar, mungkin itu butuh perhatian, kebutuhan kasih sayang mungkin bisa ya. Nah, yang penting kita melakukannya dengan posisi yang kalau yang tadi itu dengan segitiga restitusi, menanyakan dulu kenapa melakukan tersebut. Yang pertama kan anaknya emosi, setelah emosinya mereda terus ditanyakan alasannya itu apa. Setelah tanya alasannya itu apa, anak silakan untuk mencari sendiri solusinya itu bagaimana, silakan anak untuk berpikir. Nah, setelah mencari solusinya terus ditanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu berarti apa. Oh, anaknya berarti misalnya kurang menghargai, menghormati dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti ditekankan mau mulai kapan tidak melakukannya lagi. Mungkin itu suatu saat Febri akan hilang menjadi anak yang baik ya. Lanjut. Nah, ini untuk refleksi kegiatan. Adakah info penting yang didapatkan setelah kita dari awal sampai akhir? Terus yang kedua, bagaimana adakah belajarnya dapat diambil selama kegiatan? Bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan? Adakah rencana penerapan di masa akan datang? Silakan mungkin dari keempat tersebut bisa dijawab bersama. Silakan dari Bapak Ibu. Yang pertama, informasi penting yang saya dapatkan tentunya tadi kita sudah bersama-sama tentang budaya positif, tentang ada misalkan restitusi, ada motivasi diri. Oh, ternyata anak-anak ketika melakukan kesalahan itu mereka punya dasar, punya kebutuhan. Ternyata ada sesuatu yang belum terpenuhi gitu ya Pak Osman ya. Jadi anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, dan tugas kita sebagai pendidik itu mencoba mencari sebetulnya apa sih kebutuhan dasar si anak itu yang belum terpenuhi. Setelah kita identifikasi, nah baru kita bisa bertindak lebih lanjut lagi gitu ya waktunya. Selain itu tadi yang bisa saya dapatkan itu ternyata bahwa untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu butuh beberapa tahap. Ya, keyakinan kelas itu berasal dari anak, di mana itu butuh suatu kesepakatan dan beberapa hal lagi. Nanti juga ada posisi kontrol 5, kemudian ada restitusi. Kemudian mungkin yang bisa saya simpulkan ternyata bahwa dalam disiplin positif itu tadi kalau nggak salah judulnya itu budaya disiplin positif ya. Bahwa ini mungkin yang bisa kita upayakan bersama-sama teman-teman. Ini adalah sebuah budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan kontinu dan nggak mungkin kayak buat mie instan gitu ya langsung pak ketemu jadi gitu kan. Jadi ini adalah sebuah budaya di mana kolaborasi itu yang cukup penting. Kita usahakan kontinu sedikit demi sedikit kita upayakan untuk SD kita. Terima kasih sekali Pak Alpan sudah memberi banyak pencerahan di sini. Perasaannya yang pasti banyak senang bisa dapat ilmu baru. Kemudian pembelajaran yang didapat tapi sudah beberapa saya sampaikan. Oh, ternyata bahwa disiplin positif itu adalah sebuah intinya kayak kebudayaan yang memang harus kita budayakan, dan budaya itu bukan sesuatu yang instan. Memang itu perlu kolaborasi dalam jangka waktu tertentu yang kita insya Allah kalau bersama-sama mungkin kita bisa melakukan ya. Ya, kemudian rencana penerapan di masa datang ya, marilah kita apa yang sudah sampaikan Pak Alfon tadi coba kita bangun bersama-sama. Mari kita budayakan sedikit demi sedikit, mulai dari apa itu keyakinan kelas, kesepakatan yang pastinya sedikit demi sedikit pun insya Allah kalau continue, kalau terus menerus
terus akan menjadi sebuah budaya. Itu harapan saya. Terima kasih. Itu refleksi dari saya. Tentang dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Heru selaku kepala yang sudah memberikan jawaban dan penguatannya. Memang seperti itu ya. Nanti setelah kita mempelajari ini, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan yaitu di kelas masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Tidak ada? Ya, terima kasih sudah cukup. Nah, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu guru menjadi mungkin bergerak dan menggerakkan. Itu adalah salah satu moto yang dilakukan, yaitu bergerak dan menggerakkan, dan menjadi Bapak guru hebat, Bapak Ibu yang selalu mau untuk mengupgrade ilmunya, yaitu karena sesuai dengan perkembangan zaman. Karena beda dengan zaman dulu, sekarang zamannya sudah zaman milenial. Oleh karena itu, anak didik kita juga zamannya berbeda. Oleh karena itu, kita cara mengajarkannya juga berbeda. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk acara ini. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang mewakili dari pengelola acara dan kita sangat izin acara ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk saya dan untuk kita bersama dan kemajuan kita sebagai pendidik dan membawa kemajuan di sekolah kita masing-masing. Untuk kami akhiri.